No. No. Why is this happening to me? Setelah 2 tahun berkarir menjadi Spider-Man, kini Peter menjalani masa sulit ketika permasalahan hidupnya membuat kekuatan supernya menghilang dan memutuskan untuk pensiun dari dunia kesuperheroan. Namun karena banyak orang yang masih membutuhkan Spider-Man, serta musuhnya kali ini yang sangat membahayakan orang-orang terdekat Peter, membuat ia berusaha mendapatkan kekuatan supernya kembali. Untuk lengkapnya, mari bersama kita saksikan film Spider-Man Jilid 2 yang rilis tahun 2004 ini. Stop! You're late, man. Always late, huh? I'm sorry, Mr. Aziz. There was a... Film diawali dengan memperlihatkan Peter yang tiba di tempat kerja. Sebagai kurir pizza, Peter terlambat datang karena ia baru saja menyelamatkan seseorang. Dengan batas waktu 29 menit, Peter harus mengantar 7 box pizza karena bila gagal ia terancam diberhentikan dari tempat kerjanya. Saat pengantaran, terlihat waktu tinggal 4 menit sehingga Peter memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Stole that guy's pizza. Ia pun sempat-sempatnya menyelamatkan 2 orang anak yang menyeberang sembarangan, yang akhirnya membuat Peter terlambat mengantarkan makanannya dan kemudian mengakibatkan ia harus dipecat. Sementara di pekerjaan sampingannya sebagai tukang foto, Peter juga merasakan kekesalan ketika pemilik surat kabar yang bernama Jonah hanya memberitakan hoaks tentang Spider-Man, yang tujuannya hanya untuk mengeluarkan judul dahsyat agar beritanya laku. Kuliah Peter pun berantakan, karena selain bekerja untuk memperoleh uang, ia harus menolong orang-orang yang membutuhkan jasa Spider-Man. Sehingga ia kemungkinan besar akan mendapat nilai E, atau menyebabkan ia tidak lulus di semester tersebut. Saat tiba di rumah, Peter diberi kejutan ulang tahun oleh kedua sahabatnya, yaitu Harry dan juga Mary Jane sang wanita impian Peter. Harry mengatakan, bila ia sedang menggarap proyek fusi yang bertujuan untuk menciptakan matahari abadi yang berfungsi sebagai sumber energi terbarukan. Setali 3 uang, rekan kerja Harry adalah Dr. Octavius yang merupakan idola serta orang yang sedang Peter bahas di makalah perkuliahannya, sehingga Peter diajak Harry untuk menemui Dr. Octavius. Selain itu, Harry yang masih dendam atas kematian ayahnya, juga terus menanyakan keberadaan Spider-Man karena Peter sering mengambil fotonya. Namun Peter pun tidak bisa berkata banyak selain mengganti topik pembicaraan. If you knew who he was, would you tell me? Sementara hubungannya dengan Mary Jane terlihat tidak akan menemui hasil karena Peter menahan diri untuk menjadikan Mary Jane kekasih. Karena sebagai Spider-Man, pastinya dapat membahayakan keselamatan Mary Jane. Tibalah pertemuannya dengan Dr. Octavius. Di sini Peter sebagai mahasiswa dengan kepintaran yang cukup tinggi, menanyakan kepada Dr. Octavius apakah reaksi fusi pada proyek tersebut dapat distabilkan. Dr. Octavius pun menjawab dengan sombong bila ia sudah memperhitungkan semuanya. Sure, you could stabilize the fusion reaction. Rosie, our new friend thinks I'm gonna blow up the city. Kemudian Peter yang hendak menonton acara teater Mary Jane bermaksud untuk datang ke sana tepat waktu. Namun di tengah perjalanan, Peter membantu pihak kepolisian dalam mengejar penjahat bersenjata sehingga Peter terlambat datang dan tak boleh masuk, padahal Mary Jane sangat mengharapkan kedatangannya. It's a web. I'm sorry, sir. No one will be seated after the doors are closed. Peter yang menunggu di seberang jalan, merasakan patah hati karena wanita pujaannya dijemput oleh lelaki lain. Perasaan tersebut sempat membuat kekuatan supernya menghilang sebentar. Cool Spidey outfit. Thanks. Keesokannya, Peter menelpon Mary Jane. Ia mengatakan bila sebenarnya sangat ingin sekali datang ke pementasan tersebut. Tetapi, ia bingung menjelaskan bila ia terlambat dikarenakan ia adalah Spider-Man. Ia pun ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya, namun karena Peter tidak memiliki uang koin lagi, maka terpaksa ia gagal mengungkapkannya. Dengan pembiayaan dari perusahaan Oscorp yang diwakilkan oleh Harry,
Kemudian dimulailah proyek fusi yang dikerjakan oleh Dr. Octavius. Melalui bantuan lengan robot canggih yang berfungsi untuk mengendalikan reaksi fusi, karena bila disentuh langsung dengan tangan maka akan terbakar. Namun tanpa diduga, reaksi fusi tersebut gagal, karena sistem tidak stabil dan bebannya berlebih. Sehingga menyebabkan material logam yang berada di sekitarnya, terhisap masuk dan membahayakan semua orang yang berada di sana. Dr. Octavius yang keras kepala pun akhirnya menerima akibat dari perbuatannya. Istri tercintanya harus tewas, serta chip yang mengendalikan lengan robot tersebut rusak sehingga sekarang robot tersebutlah yang mengendalikan emosi Dr. Octavius. Peter yang tadi sudah berganti jubah pun segera berusaha untuk memutus aliran listrik pada struktur reaksi fusi tersebut. We have a containment breach! No! Dr. Octavius yang masih selamat dari kejadian tersebut segera ditolong oleh para dokter. Diawali dengan pelepasan lengan robot yang masih melekat di tubuhnya, namun tanpa diduga, lengan robot dengan kecerdasan buatan tersebut menyerang orang yang ada di sekitarnya. Ia pun kembali ke tempat proyeknya yang gagal. Dr. Octavius mulai menyadari bila lengan robotnya mulai mempengaruhi pikirannya, namun karena chip pengendali robot tersebut telah rusak serta pikiran yang sedang kacau karena kegagalannya, maka dengan mudah robot tersebut mempengaruhinya. Dr. Octavius pun kini menjadi jahat karena ambisinya untuk membangun ulang proyek fusinya. Diawali dengan merampok bank, guna membeli perlengkapan yang bertujuan untuk membuat struktur penahan reaksi fusi yang lebih luas. Saat itu, kebetulan Peter beserta Bibi May sedang ingin meminjam uang di bank tersebut. Peter pun segera bermaksud menghentikan perampokan tersebut, namun Dr. Octavius yang dibantu dengan lengan yang cukup kuat membuat Peter kewalahan. Apalagi Dr. Octavius sambil menyandera Bibi May. I have a knack for that. Not anymore. Hold your fire! Don't follow me. I'm coming! You've stuck your webs in my business for the last time. Oh, thank you. Oh, have I been wrong about you? Di hari selanjutnya, Peter diperintahkan oleh Jonah untuk bertugas sebagai juru foto di tempat pesta anaknya yang merupakan seorang astronot. Ia bernama Kapten John, yang ternyata secara mengejutkan ia adalah kekasih Mary Jane yang sekarang. Hal tersebut pun membuat Peter terpukul, apalagi di sana ia menyaksikan Mary Jane dilamar oleh John. Patah hati tersebut membuat Peter semakin terpuruk, dan menyebabkan kekacauan pada mentalnya yang membuat kekuatannya kini 100% hilang. Ia pun menjalani hari-hari seperti Peter yang dulu, tanpa tanggung jawab menjadi Spider-Man. Hal itu membuat Peter mempunyai waktu untuk kuliahnya, dan bahkan menghadiri pentas teater Mary Jane tepat waktu. Excellent work today, Parker. Keep it up. Jonah yang mendapat kostum Spider-Man yang telah dibuang, segera bersemangat dengan memberikan berita dahsyat dengan menulis, tak ada lagi Spider-Man. Beralih ke Dr. Octavius yang sudah membuat struktur reaksi fusi yang lebih luas. Namun ia belum memiliki bahan terakhir yang utama, yaitu tritium. Sehingga ia memaksa Harry untuk menyediakannya. Harry yang dipaksa pun menyetujuinya, dengan syarat dibawakan Spider-Man terlebih dahulu. Pada malam hari, Peter yang sedang berjalan melewati loker koran melihat surat kabar yang menuliskan bahwa angka kejahatan naik 75%. Kemudian ia juga sempat menyelamatkan anak kecil di sebuah apartemen, namun karena ia tidak memiliki kekuatan super lagi, maka tidak semua bisa diselamatkan. Some poor soul got trapped on the 4th floor. Never made it out. Keesokan harinya saat Peter membantu Bibi May untuk pindahan, ia mendapat momen di mana sosok Spider-Man sangat dicari oleh orang yang membutuhkan seorang pahlawan, khususnya Bibi May yang pernah diselamatkan oleh Spider-Man. Karena momen tersebut membuat keputusan Peter berubah, sehingga ia memutuskan untuk menjadi Spider-Man lagi. Tapi usahanya gagal manakala kekuatan tersebut masih belum muncul. Strong focus on what I want. My back! Beralih ke Mary Jane yang sedang bersama kekasihnya,
Di sana terlihat ia masih ragu akan hubungannya dengan John. Ia pun mencoba mencium John demi memastikan apakah sensasinya sama saat waktu Mary Jane berciuman dengan Spider-Man. Namun Mary Jane yang tidak merasakan hal tersebut pada John, memutuskan untuk bertemu Peter dengan tujuan untuk sekedar memastikan bahwa sensasi ciumannya sama dengan Spider-Man. Tanpa diduga Dr. Octavius tiba-tiba datang dengan agresif untuk menanyakan keberadaan Spider-Man. Karena kata Harry, Peterlah orang yang sering memfoto Spider-Man. Dr. Octavius pun menyandera Mary Jane agar Peter mencari keberadaan Spider-Man. Dan karena kejadian itu pula, kekuatan super pada diri Peter kembali. Dengan mengambil kostum yang disimpan oleh Jonah, Peter pun segera mendatangi Dr. Octavius atau yang lebih kita kenal dengan nama Dr. Octopus untuk menyelamatkan Mary Jane. Dan pertarungan sengit pun tak terelakkan, di mana mereka bertarung di sebuah kereta yang penuh dengan penumpang. Dr. Octavius yang berniat untuk menguras tenaga Spider-Man sengaja merusak pengendali kereta sehingga membuat Peter berusaha untuk menghentikan laju kereta tersebut. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Peter akhirnya mampu menyelamatkan semua penumpang. Namun tak sengaja, identitasnya terbongkar manakala topeng yang ia pakai terpaksa dilepas saat terbakar. We won't tell nobody. Spider-Man yang sangat kelelahan, dengan mudah dikalahkan oleh Dr. Octavius, dan kemudian tubuhnya dibawa ke Harry. Harry yang sudah melihat Spider-Man dan ingin membalas dendamnya, segera terkejut ketika di balik topeng tersebut adalah sahabatnya. Peter yang sudah pulih pun segera mendatangi Dr. Octavius di proyek fusinya untuk menyelamatkan Mary Jane. Peter yang melihat bahwa proyek fusi tersebut akan kembali tidak stabil dan bisa menyebabkan kehancuran kota di sana, segera berusaha menghentikannya. Namun tentu saja Dr. Octavius tidak mau proyek tersebut dihentikan. Saat bertarung, Dr. Octavius yang tercebur ke air, menyebabkan sistem lengan robotnya rusak. Sehingga ia bisa berpikir jernih dan memutuskan bertanggung jawab untuk menghentikan reaksi fusi tersebut. We have to shut it down. These things have turned you into something you're not. Listen to me now. Saat mereka berdua berbicara, Peter yang sengaja membuka topengnya agar Dr. Octavius terenyuh, menyebabkan identitasnya terkuak oleh Mary Jane. Dan Mary Jane pun seperti mendapat jawaban mengapa selama ini Peter bertingkah aneh, serta sensasi ciuman Peter dan Spider-Man terbukti sama. In case we die. You do love me. Setelah berhasil selamat, Peter pun mengutarakan kenapa ia tidak berani mengatakan cinta kepada Mary Jane. Karena Peter tahu bahwa Spider-Man pasti memiliki musuh yang sewaktu-waktu bisa membahayakan orang terdekatnya. Sementara Harry yang terpukul karena sudah mengetahui sosok Spider-Man yang sebenarnya, tak sengaja menemukan perlengkapan rahasia ayahnya yang ketika itu menjadi goblin. Di sana terjajar dengan rapi dan lengkap yaitu alat peledak, serum penguat tubuh, maupun glider. Kemudian tibalah pada pernikahan antara Mary Jane dan John. Namun Mary Jane memutuskan untuk lari dan memilih untuk bersama Peter dengan menerima segala resikonya. Peter pun akhirnya menghargai keputusan MJ dan kemudian mereka pun menjalin kasih.